Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Tita Feni Patrista, NIM 33219, dan rekan saya Sela Yuningsi, NIM 33244. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu teori kepribadian William Sheldon, yaitu psikologi konstitusi. Biografi dari William Sheldon lahir pada tahun 1899 di Warwick dan dibesarkan di sana pula dalam suasana pertanian di pedesaan dan memiliki hubungan erat dengan ayahnya. Ayahnya seorang naturalis dan peternak. Besar pengaruhnya terhadap pandangan mengenai manusia. Sheldon memperoleh gelar BA pada tahun 1919 setelah menyelesaikan pendidikan di Brown University dan memperoleh gelar MA dari University Colorado dan memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1926. Beliau diangkat menjadi guru besar di University Wisconsin setelah menyelesaikan studi dalam bidang kedokteran, hingga akhirnya mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di bidang psikiatri. Sepulangnya dari pendidikan psikiatri, Sheldon diangkat menjadi guru besar di Universitas Chicago pada tahun 1936. Pada tahun 1938, Sheldon pindah ke Universitas Harvard, bertahan di Harvard hingga terjadi Perang Dunia II. Kemudian pada tahun 1947 diangkat menjadi direktur di Lab Konstitusi di College of Physical and Sorbonne, Universitas Columbia. Sheldon menjadi direktur menggantikan Geoffrey Draper yang notabene merupakan perintis berdirinya constitutional medicine. Psikologi konstitusi masa lalu. Tipologi sebagai model pendekatan memahami jiwa manusia telah dilakukan orang sejak zaman dahulu. Pikiran mengelompokkan manusia menjadi kategori atau tipe tertentu sudah ada sejak manusia ada. Hippocrates yang umumnya dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran modern juga dianggap sebagai pelopor psikologi konstitusi. Mengemukakan dua kelompok fisik manusia, mereka yang fisiknya kekar, berotot, kuat, dan yang fisiknya lembut, lurus, lemah. Kepribadian statis. Sheldon menamakan penelitian mengenai bentuk dan ukuran tubuh manusia sebagai psikologi statis atau morfologi, keseimbangan alamiah antara komponen bentuk dan struktur manusia. Menurutnya, pemahaman mengenai konstruksi atau susunan tubuh manusia dapat dipakai sebagai jalan untuk memahami bagaimana dinamika manusia, bagaimana manusia itu bergerak, merasa, berpikir, dan bertingkah laku. Pokok-pokok teori William dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen fisik primer dan komponen fisik sekunder. Yang pertama kita akan membahas mengenai komponen fisik primer atau yang biasa disebut sebagai somatotip. Somatotip adalah pernyataan kuantitatif mengenai derajat pemikiran tiga komponen fisik. Nah, tiga komponen fisik itu apa aja sih? Satu, endomorfi, yang kedua mesomorfi, dan yang ketiga ektomorfi. Yang kesatu itu endomorfi. Endomorfi ini merupakan komponen pertama dari struktur tubuh yang relatif didominasi oleh sistem vegetatif, yaitu bagian tubuh yang berkaitan dengan pencernaan makanan. Nah, endomorfi ini berasal dari endoderm, lapisan terdalam dari embrio yang sudah berkembang akan menjadi bagian-bagian penting dari sistem pencernaan. Nah, tubuh yang endomorfik cenderung mudah menjadi gemuk, dengan tanda utamanya halus dan bulat. Kemudian tulang dan ototnya relatif kurang berkembang, dan fisik secara umum tidak cocok untuk kegiatan fisik yang berat. Kemudian yang kedua, mesomorfi. Nah, mesomorfi ini merupakan komponen kedua dari fisik, yang relatif didominasi oleh tulang, otot, dan jaringan penghubung. Mesomorfi ini berasal dari mesoderm, lapisan tengah dari embrio yang kemudian berkembang menjadi otot, persendian, dan sistem sirkulasi. Nah, tubuh yang mesomorfik ini ditandai dengan wujud yang segi-segi dan keras, kokoh dan tahan sakit. Fisik semacam ini cocok untuk kegiatan yang menuntut kekuatan fisik seperti kegiatan atletik dan penjelajahan. Kemudian yang ketiga, ektomorfi. Ektomorfi ini merupakan komponen ketiga dari fisik. Ektomorfi relatif didominasi oleh kulit dan sistem saraf. Ektomorfi berasal dari ektoderm,
lapisan terluar dari embrio yang berkembang menjadi kulit dan sistem syaraf. Tubuh ini memiliki permukaan yang paling luas dibanding dua tipe lainnya. Dalam hal proporsi, ektomorf mempunyai otak dan sistem saraf yang paling besar, peka dengan stimulasi dan memiliki perangkat peralatan yang buruk untuk dipakai berkompetisi dalam hal kekuatan fisik. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai komponen fisik sekunder. Somatotip sering tidak dapat menjelaskan tubuh yang kombinasi komponen-komponen dasarnya itu ganjil. Misalnya perempuan yang langsing tetapi kakinya besar pendek, atau laki-laki dengan kontur tubuh yang halus, paha lebar, dan bulu mata yang panjang melengkung. Sheldon menjelaskan gejala ini melalui komponen fisik sekunder, yakni displasia, ginendomorfi, dan aspek tekstural. Yang pertama, displasia. Itu merupakan ukuran seberapa jauh tiga komponen primer muncul tidak konsisten di bagian tubuh-tubuh yang berbeda. Misalnya, kepalanya besar mengikuti somatotip endomorfi, rongga dadanya endomorfis, tetapi lengan tangannya mesomorfis. Sheldon membagi tubuh manusia menjadi 5 bagian: kepala, dada, tangan, perut, dan kaki. Nah, masing-masing bagian itu dapat ditentukan nilai somatotip primernya. Dan displasia adalah jumlah perbedaan nilai somatotip kelima bagian itu. Ternyata, nilai displasia yang tinggi itu umumnya ditemukan pada wanita dibanding pria. Oke. Kemudian yang kedua, ginendomorfi. Nah, ginendomorfi itu ukuran yang menunjukkan sejauh mana fisik memiliki sifat-sifat biasanya terdapat pada lawan jenis, yang oleh Sheldon disebut indeks G. Ginendomorfi adalah campuran sifat fisik antara seks laki-laki dan perempuan, yang kalau dicampurkan itu bersifat psikis, biasa disebut androgini. Nah, pria yang mempunyai indeks yang tinggi itu biasanya memiliki tubuh yang lembut, panggul lebar, bulu mata yang panjang, dan sifat feminim lainnya. Kemudian yang ketiga, aspek tekstural. Aspek tekstural ini merupakan komponen yang menggambarkan ukuran kehalusan atau kekasaran fisik. Nah, komponen ini menilai keindahan dan kemenarikan yang sukar dilakukan secara objektif, berhubungan dengan persepsi estetik dari penampilan fisik manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis tingkah laku fisik pada dimensi temperamen Sheldon. Sheldon menyelidiki hubungan jasmani pada dimensi temperamen atau variabel dalam tingkah laku. Tetapi pada dasarnya hanya ada sejumlah kecil komponen-komponen dasar yang diharapkan akan menjadi dasar tingkah laku yang nampak kompleks. Jika dipandang dari segi tipologi, Sheldon membedakan adanya 3 tipe pokok temperamen, yaitu viscerotonia, somatotonia, kemudian cererotonia. Tipe pertama yaitu viscerotonia. Individu yang tinggi dalam komponen ini memiliki ciri-ciri cinta atau suka akan kenyamanan, pergaulan, makanan, orang-orang, dan kasih sayang. Sikap tubuhnya santai, bereaksi pelan, berwatak tenang, bersikap terbuka dalam pergaulan dengan orang lain, dan umumnya seseorang ini mudah diajak bergaul. Sheldon mengemukakan bahwa kepribadian jenis ini berpusat di sekitar viskera atau organ-organ dalam rongga perut. Sistem pencernaan makanan adalah rajanya, dan kemaslahatan sistem itu tampaknya merupakan tujuan hidup utama. Yang kedua, kemudian tipe somatotonia. Skor yang tinggi dalam komponen ini biasanya disertai dengan sifat-sifat seperti suka petualangan fisik, suka mengambil resiko, sangat membutuhkan kegiatan otot dan fisik yang berat. Orang ini bersifat agresif, tidak peka terhadap perasaan orang lain, berpenampilan lebih matang dari sebenarnya, suka ribut, pemberani, dan mudah takut bila berada dalam ruangan sempit atau tertutup. Nah, tindakan, kekuatan, dan kekuasaan sangat penting bagi orang semacam ini. Kemudian yang ketiga, tipe cerebrotonis. Skor yang tinggi pada komponen ini menunjukkan sifat pengendalian diri, menahan diri, dan suka menyembunyikan diri. Nah, orang ini bersifat tertutup, pemalu, terlihat mudah, takut pada orang lain, dan paling suka berada di tempat sempit dan tertutup. Ia bereaksi luar biasa cepat, suka tidur, dan senang menyendiri.
khususnya kalau menghadapi sesuatu masalah. Orang yang demikian selalu berusaha untuk tidak menarik perhatian.